Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan, saat itu Indonesia dijajah negara Jepang. Saat itu juga Jepang sedang berperang dengan sekutu dalam Perang Pasifik. Tanggal 6 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom di kota Hiroshima. 3 hari berikutnya, tanggal 9 Agustus 1945, Jepang dijatuhi kembali bom atom di kota Nagasaki. Jepang luluh lantah. Pada akhirnya tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dalam Perang Pasifik. Setelah Jepang menyerah, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Saat itulah keinginan untuk merdeka semakin tinggi. Dua badan yang disiapkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia bekerja keras, yaitu BPUPKI dan PPKI. Nanti kita akan membahas satu persatu apa itu BPUPKI dan apa itu PPKI. Yang pertama kita akan membahas tentang BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI dibentuk tanggal 29 April 1945. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Zumbi Kosakai. BPUPKI dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka. Rajiman Widyodiningrat ditunjuk menjadi ketua, didampingi 2 orang ketua muda, yaitu Suroso dan Ichi Bangase. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang. BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 bertugas menampung saran dan pendapat para anggota mengenai dasar negara yang muncul selama sidang BPUPKI. Anggota Panitia 9 terdiri atas 9 orang. Rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehari sebelum pembacaan teks proklamasi, ada satu peristiwa penting yang disebut peristiwa Rengas Dengklok. Terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mengungsikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kota kawedanan di sebelah timur Jakarta. Tujuannya adalah menjauhkan kedua pemimpin nasional itu dari pengaruh Jepang. Selain untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang, para pemuda bermaksud memaksa mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepang. Sementara itu, di Jakarta terjadi musyawarah antara golongan muda dan golongan tua, dan mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita baik ini akan disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta
yang sedang diungsikan golongan muda di Rengas Dengklok. Selanjutnya, Wikana dan Ahmad Subarjo bertugas menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang termasuk golongan tua yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat, dan Ahmad Subarjo. Sedangkan yang termasuk golongan muda yaitu Soekarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Singgih, Latif Hendraningrat, Wikana, dan Subeno. Teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rumah Laksamana Tadesi Maida dipilih sebagai tempat perundingan karena rumah Maida aman dari gangguan Jepang. Teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan golongan muda yang hadir yaitu BM Dia, Soekarni, dan Sudiro. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian atas usul dari Soekarni, naskah teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah dibacakan, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno dikibarkan bersama dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Suhud, Latif Hendraningrat, dan Trimurti dengan diiringi oleh lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Dengan dikumandangkannya proklamasi, sejak hari itu lahirlah sebuah negara baru yaitu Republik Indonesia. Setelah peristiwa proklamasi, PPKI yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 melaksanakan sidang pertama. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Pada sidang ini dihasilkan beberapa keputusan penting yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan serta landasan politik bagi bangsa Indonesia yang merdeka, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah mendapat beberapa perubahan pada pembukaannya. Memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Menetapkan bahwa presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum dilaksanakan sidang PPKI pertama, tokoh-tokoh dari Indonesia Timur merasa keberatan dengan sila pertama dasar negara yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka mengecam dan akan mendirikan negara Indonesia bagian timur. Kemudian, Dr. Andes Muhammad Hatta bersama 4 tokoh Islam, Ki Bagus Hadi Kusumo, Mr. Kasam Singo Dimejo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Teguh Muhammad Hasan berunding untuk memecahkan masalah dan akhirnya disepakati untuk menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya rumusan dasar negara yang sah dan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang ini menghasilkan keputusan yang pertama, penetapan Kabinet pertama Republik Indonesia. Kedua, pembagian daerah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang ketiga PPKI
dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945, menghasilkan keputusan 1. Pembentukan KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. 3. Pembentukan BKR, Barisan Keamanan Rakyat, yang kemudian pada 5 Oktober 1945 diubah namanya menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno dalam pidatonya menyatakan berdirinya 3 badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Sejak dibentuknya lembaga-lembaga kenegaraan tersebut, berakhirlah tugas PPKI.